Mengetahui latar belakang historis tentang Islam Jawa sangat diperlukan dalam kajian tentang ajaran Syekh Siti Jenar. Hal ini dikarenakan bahwa pola Islam yang dikembangkan Syekh Siti Jenar adalah Islam dalam kultur Jawa yang menjadi corak khas pola Islam di kawasan Asia Tenggara. Pengembangan lebih jauh dari pola ini akan membawa arah varian ketiga dari pola-pola Islam yang sudah ada. Sampai saat ini terdapat dua varian besar yang berkembang, yaitu Islam Arab Timur Tengah yang sangat formalis dan Islam corak Persia yang filosofis dan mistis, juga yang berkembang di kawasan India. Islam Jawa merupakan prototipe dari Islam model Asia Tenggara yang memiliki corak khas yang menempatkannya sebagai Islam ketiga. Dasar atau fondasi Islam Asia Tenggara yang sangat kultural inilah yang sudah dirintis dan dikembangkan oleh Syekh Siti Jenar pada awal penyebaran Islam di Indonesia. Ya, ada beberapa catatan ringkas asal mula Islam Jawa, mulai dari awal perkembangannya sampai pada masa kehadiran Syekh Siti Jenar sebagai filsuf yang merumuskan fondasi ajaran Islam Jawa secara sistematis. Ini ada kaitannya juga dengan peran raja-raja Jawa dalam Islamisasi. Penelitian Islam Jawa merupakan wilayah yang sangat luas dan selalu menyisakan banyak hal yang menarik. Ibaratnya, lahan penelitian ini masih merupakan hutan perawan yang membutuhkan banyak eksplorasi dari para ahli dan peminat studi Islam Jawa. Penelitian tentunya berfokus pada upaya pencarian jawaban fakta-fakta sejarah Islam di tanah air dan khususnya di Jawa. Apakah sejarah pertumbuhan Islam di sini sudah sesuai dengan kenyataan ataukah belum? Di antara sebagian agenda yang menyangkut hal tersebut adalah soal sampai di mana keterlibatan raja-raja di Jawa dalam usahanya memajukan penyebaran Islam. Peranan para wali dan proses Islamisasi dan Arabisasi di sini. Orientasi Islam para wali dan friksi yang terjadi, pembaharuan kesadaran nasional tentang Islamisme, rangsangan perjuangan Islam, cita-cita Islam yang dilembagakan oleh para penguasa Muslim atau sultan-sultan di Jawa. Paham-paham yang muncul dan berkembang, baik yang berada di dalam jalur Islam murni maupun yang dikategorikan sebagai aliran sesat, Islam yang dijawakan dan Jawa yang diislamkan dan sebagainya. Kajian-kajian terhadap berbagai persoalan tersebut menjadi penting sehubungan dengan urutan-urutan umum proses Islamisasi di Indonesia. Gambaran urutan-urutan tersebut, yang pertama, kontak komunitas Nusantara dengan para pedagang, pelaut atau musafir Arab, Persia, India, Asia Tenggara, Cina, dan sebagainya sebelum mereka masuk Islam. Ini berlangsung sejak awal abad Masehi hingga abad ke-3 sampai abad ke-9 Masehi. Yang kedua, kontak komunitas Nusantara dengan para pedagang, pelaut, atau musafir yang telah menjadi Muslim. Ini berlangsung sejak abad ke-7 sampai 11 Masehi. Dan yang ketiga, tumbuhnya berbagai komunitas Muslim di Nusantara, baik wilayah pesisir atau pedalaman. Fase ini berlangsung sejak abad ke-9 sampai 13 Masehi. Yang keempat, tumbuhnya kekuasaan politik kerajaan atau kesultanan Islam yang mengalami puncak perkembangan berkoinsidensi dengan masuk dan berkuasanya pengaruh kekuatan militer dan ekonomi bangsa Eropa. Ini terjadi sejak abad ke-13 sampai 16 Masehi. Dan yang kelima, surutnya kekuasaan dan karisma kerajaan dan kesultanan Islam, sekaligus dimulainya dominasi dan hegemoni militer, politik, dan ekonomi kolonial di Nusantara. Ini terjadi sejak abad ke-16 sampai datangnya era kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk poin tumbuhnya kekuasaan politik kerajaan atau kesultanan Islam dan surutnya kekuasaan dari karisma kerajaan dan kesultanan Islam, sudah banyak karya-karyanya yang mengupasnya, yang memunculkan anggapan bahwa Islam mulai hadir
di Indonesia adalah abad ke-13. Sementara untuk kontak komunitas Nusantara dengan para pedagang, pelaut atau musafir Arab, Persia, India, Asia Tenggara, Cina, dan sebagainya, dan juga tumbuhnya berbagai komunitas Muslim di Nusantara, belum banyak dilakukan penulisan penelitian tentangnya, kecuali sebatas singgungan kecil untuk mengantarkan dan mengiringi justifikasi bagi kehadiran Islam pada abad ke-13. Jadi kita harus mencoba membaca dan menelusuri serpihan sejarah bagi poin-poin tadi yang sudah saya sampaikan, terutama mengenai peran sebagian raja-raja Jawa dalam pengembangan Islam di tanah Jawa, yang kemungkinan para raja tersebut sudah masuk Islam, akan tetapi masyarakat akademis belum meyakininya karena datanya masih bersifat terbatas untuk menjawab masalah itu. Atau kalaupun ada data yang menyinggung masalah itu, biasanya terdapat suatu tulisan babat ataupun hasil kesimpulan masyarakat secara tutur tinular sampai saat ini. Selain itu, dengan memahami analisis pada peran raja-raja Jawa dalam Islamisasi, akan diperoleh gambaran jelas bagaimana dan dari mana asal Islam Jawa sebagai pola Islam kultural yang sangat spiritualis dan filosofis, sebagaimana kemudian dikembangkan oleh Syekh Siti Jenar dan kemudian mendapatkan tantangan sangat keras dari ulama-ulama Wali Sanga yang melakukan Arabisasi pada Islam Indonesia. Nah, kalau bicara Prabu Jayabaya dan Kitab Musarar, di antara kemungkinan raja-raja di Jawa yang sudah masuk Islam, yang dicoba digali oleh para penulis adalah Raja Semaratungga 800 hingga 825 Masehi di era Kerajaan Mataram kuno Jawa Tengah sesudah Piagam Canggal pada tahun 732 Masehi yang berdialog dengan Syekh Subakir. Selain itu melompat beberapa abad, yaitu Prabu Jayabaya di Kerajaan Kediri yang sudah menjalin hubungan erat dengan tokoh ulama besar Maulana Ali Samsuddin yang menjadi guru Prabu Jayabaya pada abad ke-12. Yang sesudah itu tenggelam lagi tentang berita peranan Islam pada masa itu. Tahu-tahu kemudian muncul sejarah Hindu Jawa yang seakan-akan era tersebut sama sekali belum bersentuhan dengan Islam, yaitu di zaman Singasari dan Majapahit. Padahal sejak abad ke-11 kita telah mengenal tentang data autentik adanya Islam di Jawa, yaitu tentang banyaknya situs kuburan Islam yang setarap dengan makam raja-raja di Jawa, yaitu makam Fatimah binti Maimun di desa Leran Gresik, 8 km dari kota Gresik. Era Majapahit juga dikabarkan belum mengenal Islam. Padahal, sesuai penemuan para ahli, di pusat ibu kota kerajaan sudah terdapat pemukiman atau perkampungan Muslim yang penganutnya adalah orang-orang Jawa pedalaman. Kalau sudah ada perkampungan Islam Jawa yang berpusat di ibu kota berhasil ditemukan, tentu hal itu mengindikasikan adanya kaum Muslim di berbagai titik lokasi dalam masa kemasan Majapahit. Sehingga juga tidak aneh kalau terdapat informasi bahwa sebenarnya Raja Brawijaya V ternyata adalah seorang Muslim yang kemudian memungkinkan pemberian konsesi Kadipaten Bintara atau cikal bakal kerajaan Islam Demak sebagai daerah otonomi Muslim. Jauh sebelum Kediri dan Majapahit, antara tahun 664 hingga 780, terdapat kerajaan di Jawa, atau dalam bahasa Cinanya adalah Chow Po, yang disebut sebagai kerajaan Keling, Holing, dan Kalingga. Keberadaan kerajaan ini sebenarnya sangat penting untuk dieksplorasi dalam sejarah Islam di Indonesia terkait dengan aturan kerajaan yang berbau syariat Islam dan sehubungan dengan kedatangan Raja Islam ke sana. Sejak tahun 674, kerajaan ini diperintah oleh Ratu Sima yang memerintah dengan adil, tegas, dan keras. Pencurian dalam kerajaan tersebut mendapat hukuman potong tangan atau anggota tubuh yang digunakan untuk mencuri, dan bahkan hukuman mati jika pencurian dan perampokannya memenuhi syarat hukuman mati. Sebelum pemerintahan Ratu Sima, memang agama resminya adalah Buddha Hinayana. Seperti berita Ising yang melihat penerjemahan kitab Parinirvana dari bahasa Sanskerta ke bahasa Tionghoa oleh pendeta Jana Badra dan pendeta Huining yang tinggal di Kalingga selama 3 tahun. Tetapi sejak pemerintahan Ratu Sima, terdapat peraturan agama terbuka dan datanglah delegasi Raja Taceh atau Raja dari Arab yang bahkan menguji kejujuran peraturan tersebut dengan menaruh kantung emas di tengah jalan
Hingga 3 tahun tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Hingga suatu hari, putra mahkota tanpa sengaja menyentuhnya dengan ibu jari kakinya. Oleh Ratu Sima, putra mahkota dihukum dengan potong ibu jari kaki yang menyentuh kantung emas tersebut. Jika berita ini memang benar, tentunya terdapat kemungkinan adanya adopsi sebagian peraturan Islam di kerajaan Kalingga pada saat itu. Sehingga raja dari Arab berniat membuktikan kejujuran aturan tersebut. Minimal pengaruh Islam pada tahun 674 Masehi sudah didapatkan di kerajaan Kalingga, Jawa. Kembali ke masa Prabu Jayabaya. Pada masa tersebut, terdapat sebuah karya sastra karya Empu Panuluh, Gatot Kacasraya, yang kata-katanya sudah banyak bercampur dengan bahasa Arab. Penulisan dilakukan sekitar tahun 1140 hingga 1150 Masehi. Pujangga ini adalah pujangga Raja Jayabaya, di samping Empu Sedah, dengan unsur bahasa Arab yang sudah masuk dalam karya sastra tersebut. Maka muncul pertanyaan mendasar, apakah Raja Jayabaya yang pernah berguru kepada Maulana Ali Samsu Zain itu tidak mungkin kalau sudah memeluk Islam? Atau paling tidak, apakah tidak mungkin pada masa itu Prabu Jayabaya sudah membuka keran besar bagi penyebaran Islam di wilayah kerajaannya? Data mengenai keberadaan tokoh ulama Maulana Ali Samsu Zain itu terdapat dalam kitab Asrar Buah Pena Sunan Giri III pada tahun 1540, yang artinya pada tahun 1028 Hijriah atau juga 1618 Masehi. Kitab Asrar ini oleh Pangeran Wijil atau Pangeran Kadilangu digubah menjadi bahasa tembang yang dihubungkan dengan kitab Bharatayuda karangan Empu Sedah dengan sebutan baru kitab Musarar. Kitab ini sebagian isinya nantinya dipopulerkan oleh Rangga Warsito menjadi kitab ramalan yang dikenal dengan sebutan kitab Jangka Jayabaya dengan berbagai macam versinya. Kita juga mendapatkan penemuan lain tentang kemungkinan masuk Islamnya raja-raja di Jawa. Profesor Slamet Mulyanto pernah mempublikasikan hasil penelitiannya bahwa Raja Brawijaya Wikramawardhana menikah dengan seorang putri Islam yang menjadi bibi Sunan Ampel. Dalam hal ini memunculkan pertanyaan, pernikahan dengan putri Islam itu berarti bahwa Prabu Wikramawardhana sudah pernah mengucapkan syahadat, atau dengan kata lain, secara formal mengakui Islam sebagai agamanya. Data ini diperkuat oleh keberadaan kompleks makam di Tralaya atau Trowulan, yang salah satu kompleksnya merupakan pemakaman Raja-Raja Majapahit yang sudah memeluk Islam dengan lambang utama Sinar Majapahit. Pernyataan serupa juga diarahkan kepada Raja Jayabaya yang mendalami ilmu tasawuf di bawah arahan Maulana Ali Samsu Zain. Dalam hal ini, sangat penting untuk melakukan penelitian atas kitab karya Empu Panuluh Gatot Kacasraya dan data-data lain yang berhubungan dengan ini. Kelemahan penulisan sejarah Islam Jawa sebaiknya tidak menjadi alasan bagi kurangnya sumber bagi penelitian melalui metode interdisipliner bagi penelitian sejarah Islam Jawa. Dalam kesimpulan penelitiannya tentang Gatot Kacasraya, Dr. Sucipta Wiryo Suparto menyatakan bahwa dalam Gatot Kacasraya sudah banyak kata-kata Arabnya. Pendek kata, kalimat-kalimat dalam kitab tersebut sudah bercampur bahasa dan kata-kata Arab. Fakta ini menunjukkan kebenaran adanya pertemuan antara Prabu Jayabaya dengan Maulana Ali Samsu Zain, sebagaimana yang dinyatakan dalam karya yang kemudian dikenal sebagai Jangka Jayabaya tersebut. Nah, sebagaimana yang sudah dinyatakan bahwa babon kitab Jangka Jayabaya berasal dari kitab Asrar yang kemudian digubah oleh Pangeran Wijil dari Kadilangu menjadi kitab Musarar, dan selanjutnya oleh pujangga-pujangga Keraton Surakarta menyebutnya menjadi kitab Jayabaya dalam berbagai versinya. Kitab Asrar yang kemudian menjadi sumber dari kelahiran Jangka Jayabaya tersebut yang oleh Pangeran Wijil digabungkan dengan Bharatayuda, kemudian diolah kembali oleh Yasadipura I pada tahun 1729 hingga 1801, dan juga kemudian oleh cucunya Rangga Warsita 1802 hingga 1873. Nah, sementara kalau ditinjau lebih mendalam atas makam Fatimah binti Maimun yang sudah disebutkan di awal tadi, jadi untuk kembali memantapkan
tentang penyebar luasan Islam di Jawa yang sudah terjadi sejak abad ke-11, sebaiknya kita tinjau kembali makam Fatimah binti Maimun secara lebih mendalam. Fatimah binti Maimun wafat pada hari Jumat tanggal 7 Rajab 475 Hijriah. Tokoh ini dimakamkan di Leran, 12 km sebelah barat Gresik dengan ditandai batu nisan berhiasan kaligrafi Perso-Arabik gaya Kufi. Kalau data ini kita hubungkan dengan sejarah nasional yang kita miliki, maka Fatimah binti Maimun sudah hidup sejak era kekuasaan Raja Erlangga tahun 1010 hingga 1042 Masehi dan penggantinya Raja Kameswara I. Muncul pertanyaan, apakah keberadaan makam-makam tersebut tidak memiliki arti lain selain alternatif aktivitas perdagangan? Diteliti bahwa asumsi lain juga ada, bahwa orang-orang Muslim yang sudah mulai menjelajah Nusantara sejak abad ke-11 tersebut tidak semata-mata berdagang, tetapi ada hubungannya dengan misi Islam. Kebetulan bahwa pintu masuk yang paling tepat dan efektif adalah perdagangan, di mana orang-orang Arab dan sekitarnya, serta India juga, Afrika Utara, didominasi oleh kegiatan dagang. Jadi di samping kegiatan utama mereka, atau bisa jadi memang sebagai jalan mudah untuk penyebaran keagamaan, terdapat misi keagamaan yang diemban. Di sini nampak bahwa kedatangan orang-orang Arab ke Jawa bukan semata-mata berdagang, seperti pula tujuan orang-orang India pada awalnya, bahwa melalui kegiatan perdagangan pula mereka menyebarkan ajaran Hindunya di tanah Jawa. Demikian pula kedatangan orang-orang Arab sejak awal abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Mereka datang ke Jawa juga mengemban misi keagamaan Islam. Pada masa-masa itu, abad ke-5 Hijriah atau 11 hingga 12 Masehi, mustahil kedudukan Islam belum mempunyai arti apa-apa dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat bentuk kuburan yang sudah setaraf dengan candi-candi raja, hampir dapat dipastikan bahwa Fatimah binti Maimun adalah istri seorang ulama besar yang masyhur pada waktu itu. Ismail Raji Al-Faruqi dan Louis Lamnia Al-Faruqi memberikan dukungan argumentatif bagi fakta tersebut. Keduanya menyatakan bahwa Islam datang ke kawasan lembah Sungai Melayu atau Asia Tenggara, termasuk Jawa, segera setelah kehadiran di Arab Saudi. Sejak awal atau pra-Islam, hubungan dan koloni dagang antara Timur Tengah dengan kawasan ini sudah terjadi, sehingga pada periode kedatangan para pedagang sejak abad ke-7 sampai dengan abad ke-17, sudah terjadi pemantapan untuk berganti kewarganegaraan. Para pedagang tersebut menikah dengan kaum pribumi Jawa, belajar bahasa setempat, dan sekaligus mendakwahkan Islam. Mereka berangsur-angsur ikut mengembangkan keamanan dan kemasyarakatan secara efektif. Dan sebelum berdiri negara-negara besar Islam, sudah terdapat perkampungan dan negara-negara kecil Islam sejak tahun 692 di Sumatera dan 702 di Terengganu, sementara di Jawa sudah muncul banyak perkampungan Muslim di tengah kejayaan negara-negara Hindu dan Buddha. Sementara abad ke-13, menurut Al-Faruqi, merupakan perkembangan pesat Islam sebagai efek dari perjuangan panjang sebelumnya. Kepesatannya juga berhubungan dengan banyaknya ulama dan tokoh Muslim Timur Tengah dan Eropa yang lari ke bumi Nusantara sehubungan dengan serbuan bangsa Mongol di Baghdad. Sebagian besar bangsa Arab berimigrasi ke Asia Tenggara. Sehubungan dengan data yang disuguhkan oleh kitab Musarar dan didukung oleh berbagai penemuan intelektual modern, maka diyakini Fatimah yang meninggal di Gresik tersebut sekurang-kurangnya memiliki hubungan rapat dengan Maulana Ali Samsuddin sebagai ulama kesohor pada masa Prabu Jayabaya di kemudian hari itu. Selisih antara tahun wafat Fatimah dengan turun tahtanya Raja Erlangga 1042 hanya 40 tahun, dan dengan kenaikan tahta Raja Jayabaya 1135 hanya 53 tahun. Besar kemungkinan bahwa Fatimah adalah istri atau paling tidak sahabat karib Maulana Ali Samsuddin, guru sufi Raja Jayabaya. Apalagi jika kematian Fatimah yang benar adalah tahun 495 Hijriah atau 1102 Masehi, maka kematian bertepatan dengan pemerintahan Raja Kameswara I 1115 hingga 1135, atau lebih tepat lagi, Kameswara belum naik tahta
atau 33 tahun sebelum Jayabaya naik tahta 1135. Di samping itu, makam Fatimah menunjukkan satu hal yang sangat penting. Jika selama ini para sejarawan menolak argumen bahwa Islamisasi di Nusantara sudah terjadi sejak abad ke-7 karena semata-mata mengacu tentang kehadiran para pedagang muslim, maka dengan adanya makam Fatimah, persoalan menjadi lain. Bagi para arkeolog, makam tersebut merupakan bukti kuat bagi sudah hadirnya komunitas muslim di Nusantara atau Jawa yang masih berada dalam sistem kekuasaan Hindu-Buddha, dan ini sekaligus secara arkeologis menjadi bukti telah berlangsungnya proses Islamisasi dalam pengertian yang sesungguhnya.